Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam GKM Menyapa pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyaknya pilihan-pilihan. Mungkin ratusan bahkan ribuan pilihan yang diperhadapkan kepada kita setiap harinya. Kita diperhadapkan dengan pilihan mau sarapan apa ketika kita bangun di pagi hari, mau pakai baju apa, mau keluar naik kendaraan apa, mau beli barang yang mahal atau yang murah, mau pulang ke rumah jam berapa, mau makan malam atau tidak, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pilihan-pilihan itu dijalani sebagai rutinitas dan mungkin bukan sesuatu hal yang prinsip. Tetapi bisa saja salah menentukan pilihan, apakah itu pilihan yang kecil atau yang besar, bisa saja menentukan kehidupan hari itu, bahkan hari yang akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini bukankah kita melihat banyak orang Kristen gagal dalam kehidupan mereka, baik karir yang hancur atau pelayanan tidak maksimal, gara-gara salah menentukan pilihan skala prioritas. Saking sibuk pelayanan, pekerjaan mungkin terabaikan dan keluarga jarang mendapat perhatian. Ataupun sebaliknya, begitu mati-matian dalam mencari uang sampai-sampai melupakan Tuhan dan tidak punya waktu lagi di dalam pelayanan dan juga bersaat teduh. Saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan dalam bagian tadi, di mana berawal dari KKR yang dibawa oleh 3 misionaris, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika, dan jemaat ini kemudian dibakar oleh kebangunan rohani. Mereka bertumbuh, mereka menjadi pekabar-pekabar Injil, dan mereka sangat aktif dalam hal kerohanian. Namun dalam situasi kerohanian ini malah muncul masalah yang ditimbulkan oleh segelintir jemaat. Paulus mendapati segelintir jemaat tidak mau bekerja. Ternyata prioritas mereka dalam kerohanian dan pelayanan membuat mereka mengabaikan kebutuhan jasmani mereka. Jemaat di Tesalonika tidak ada keseimbangan yang terjadi. Mereka merasa aktivitas rohani adalah hal yang utama dan mengabaikan hal-hal yang merupakan kebutuhan dan tanggung jawab mereka. Segelintir jemaat ini sesungguhnya terjebak di dalam ketidakseimbangan kehidupan mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Pertanyaan kepada jemaat di Tesalonika hari ini diberikan kepada kita. Apa yang kita dahulukan atau utamakan dalam hidup ini? Bidang kehidupan kita bukan hanya soal lahiriah saja, yaitu kebutuhan fisik dan jasmani saja, tetapi kebutuhan rohani juga. Semua harus sejalan. Persoalannya mana yang harus kita utamakan atau mana yang harus kita prioritaskan. Nah, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ketika engkau melayani, tanyalah apa kehendak Tuhan dalam pelayananmu. Ketika engkau melangkah untuk bekerja, untuk studi, tanya apa kehendak Tuhan. Dalam usaha, engkau akan jalani, tanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam mengurus hubungan keluarga, tanya apa kehendak Tuhan untuk aku lakukan dalam keluargaku. Saudara-saudara, itu rahasianya. Bahkan ketika engkau datang dalam saat teduhmu, atau engkau mau berdoa malam hari sebelum tidur, sediakanlah waktu 15 atau 30 menit untuk evaluasi diri kita dan tanya kehendak Tuhan. Untuk besok, apa yang aku bisa lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, saya yakin setiap kita yang terus datang evaluasi diri untuk mengerti kehendak Tuhan, Roh Kudus pasti memberikan hikmat dan kekuatan kepada setiap kita. Kita akan melihat pemulihan dalam keluarga dan usaha atau pekerjaan kita. Kita berhasil sesuai kehendak Tuhan. Dan yang terpenting, hubungan pribadi kita dengan Tuhan pun akan dipulihkan. Tuhan Yesus kiranya akan menguatkan dan memampukan setiap kita. Amin.